Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri. Saya berasal dari Kepulauan Riau, Bintan. NIM saya 20087146. Prodi Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Bapak Irfan Arifianto, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Anatomi Fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah Bapak kasih, yaitu yang pertama struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem, yang kedua fungsi organ dan sistem organ, yang ketiga mekanisme transfer aktif dan pasif. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem. Sebelumnya saya akan menjelaskan anatomi adalah kata pinjaman dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani disebut ana dan tome. Ana berarti pembusukan, sedangkan tome sedang memotong. Jadi pengertian anatomi ilmiah adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan organ tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia terbagi menjadi dua bagian atau dua tingkatan. Tingkatan ini disebut tingkatan mikroskopis dan makroskopis. Pada tingkat mikroskopis disebut histologi dan pada tingkat makroskopis disebut anatomi kasar. Dengan pendekatan regional. Pendekatan regional berarti mempelajari struktur tubuh berdasarkan pembagian menjadi beberapa bagian tubuh seperti area kaki, area perut, area tangan, area pergelangan tangan, area leher, dan lain-lain. Pendekatan sistemik. Dalam pendekatan sistemik, pembelajaran tentang anatomi tubuh manusia berdasarkan pada pembagian beberapa sistem organ. Masing-masing sistem organ ini memiliki fungsi berbeda dalam mendukung fungsi tubuh. Sistem organ ini juga didukung oleh organ lainnya, sehingga setiap sistem memiliki hubungan yang cukup baik. Berikut beberapa sistem organ yang harus kita ketahui. Yang pertama, sistem rangka. Yang kedua, sistem saraf. Yang ketiga, sistem integumen. Yang keempat, sistem saluran kencing. Yang kelima, sistem otot. Yang keenam, sistem kardiovaskular. Yang ketujuh, sistem pencernaan. Yang kedelapan, sistem pernapasan. Yang kesembilan, sistem endokrin. Yang ke-10 sistem imun, yang ke-11 sistem reproduksi. Dan yang kedua yaitu fungsi organ dan sistem organ. Berikut ini sistem organ pada manusia beserta fungsinya. Sistem indera terdiri dari 5 indera atau yang biasa dikenal dengan sebutan panca indera, yaitu mata yang berfungsi untuk melihat, terus telinga untuk mendengar, hidung berfungsi sebagai alat penciuman, lidah sebagai alat mengecap, dan terakhir adalah kulit. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung atau kardio dan pembuluh darah atau vaskular. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab dalam memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh atau sirkulasi darah. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan salah satu sistem organ vital pada manusia yang berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai salah satu zat buangan metabolisme. Sistem pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus, dan paru-paru. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan memungkinkan tubuh untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi nutrisi melalui proses pemecahan kimia. Proses ini terjadi dalam sistem organ yang meliputi mulut, diafragma, esofagus, lambung, hati, pankreas, dan usus. Sistem reproduksi dan urogenital. Sistem reproduksi terbagi menjadi sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria mencakup semua organ yang digunakan selama hubungan seksual dan menghasilkan keturunan atau prokreasi. Terdiri dari penis, testis, epididymis, dan vas deferens.
Dan yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu yang ketiga, yaitu mekanisme transport aktif dan pasif. Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Peristiwa transport pasif terdiri dari difusi terbantu, dan osmosis. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Energi yang digunakan dalam transport aktif berupa ATP. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Kondisi akhir dari transport aktif adalah tercapai keseimbangan di dalam sel. Peristiwa pada transport aktif meliputi pompa ion, transport, endositosis, dan eksositosis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.